Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Khairul Ummah dengan NIM F03211120 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penagihan pajak. Materi yang pertama adalah apa itu penagihan pajak. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan juga biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan atau menjual barang yang telah disita. Jadi secara sederhananya, penagihan pajak ini adalah tindakan dari otoritas pajak untuk menagih utang pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kapan penagihan pajak dilakukan? Penagihan pajak dilakukan apabila adanya pajak terutang yang tidak dilunasi sampai dengan waktu jatuh tempo oleh wajib pajak yang bersangkutan. Lalu penagihan pajak ini akan dilakukan oleh Fiskus ataupun jurusita pajak setelah adanya penerbitan dari surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan juga putusan banding oleh saksi terkait, hingga penerbitan dari surat teguran oleh saksi penagih. Kemudian ada jenis-jenis penagihan pajak. Nah, untuk yang pertama adalah penagihan pajak aktif, di mana di sini Fiskus tidak hanya mengirimkan surat tagihan ataupun surat ketetapan pajak, tapi juga diikuti dengan tindakan sita ataupun juga pelaksanaan lelang atas barang yang disita. Jenis penagihan pajak yang kedua adalah penagihan pajak pasif. Di sini Fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak melalui penerbitan dari STP, SKB KB, SKB KBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan juga surat putusan banding. Kemudian jenis penagihan pajak yang terakhir adalah penagihan seketika dan sekaligus. Dalam penagihan ini Fiskus menagih pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo dari pembayaran pajak yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan juga tahun pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak. Dalam penagihan seketika dan sekaligus ini dilakukan apabila yang pertama tuh penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Yang kedua, penanggung pajak akan memindah tangankan barang miliknya dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha. Yang ketiga, ada indikasi penanggung pajak akan membubarkan, menggabungkan, memekarkan, ataupun memindah tangankan perusahaan yang dimiliki. Kemudian, yang keempat adalah badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Dan yang terakhir, badan usaha mengalami kepailitan. Kemudian tahapan penagihan pajak. Dalam penagihan pajak ini ada beberapa tahapan yang dilalui. Yang pertama adalah surat teguran. Surat teguran merupakan sebuah sarana berupa dokumen resmi dari DJP untuk memberitahu bahwa ada SPT yang belum dilaporkan. Nah, penerbitan dari surat teguran ini apabila utang pajak tidak dilunasi lebih dari 7 hari dari waktu jatuh tempo, biasanya 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Tahap yang kedua ada surat paksa. Surat paksa ini merupakan surat perintah untuk membayar utang pajak dan juga biaya penagihan pajak. Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, maka akan dibebankan biaya penagihan paksa yaitu sebesar 25.000 dan utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Tahap penagihan pajak yang ketiga adalah surat sita. Surat sita ini dikeluarkan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam setelah dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Apabila utang pajak ini tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, maka akan dilakukan tindakan penyitaan atas barang wajib pajak dan dibebankan biaya pelaksanaan sita sebesar 75.000. Untuk objek yang disita yaitu yang pertama berupa barang bergerak seperti mobil, perhiasan, uang tunai, dan lain-lain. Yang kedua ada barang tidak bergerak seperti tanah dan juga bangunan. Namun dalam penyitaan ini ada beberapa objek sita yang dikecualikan.
Yang pertama ada pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya. Yang kedua ada persediaan makanan dan minuman untuk 1 bulan beserta peralatan memasak. Yang ketiga ada perlengkapan yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara. Yang keempat ada buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan juga alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan. Yang kelima ada peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak melebihi dari 200 juta. Dan yang terakhir ada peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Tahapan penagihan pajak yang terakhir adalah lelang. Apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah penyitaan dan utang pajak masih belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan pelelangan oleh kantor lelang negara. Dan apabila biaya penagihan, biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan juga biaya lelang pada saat pelaksanaannya. Kemudian ada sanggahan atau gugatan dalam penagihan pajak. Nah, sanggahan atas kepemilikan barang yang disita dapat diajukan ke pengadilan negeri. Namun, sanggahan ini tidak bisa dilakukan apabila proses lelang telah dilaksanakan. Untuk gugatan sendiri dapat diajukan penanggung pajak terhadap surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan atau pengumuman lelang yang diajukan ke pengadilan pajak. Gugatan ini dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan atau pengumuman lelang dilaksanakan. Dan apabila gugatan ini dikabulkan, maka penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik ataupun ganti rugi paling banyak yaitu sebesar 5 juta rupiah. Dalam penagihan pajak juga terdapat permohonan pembetulan atau penggantian. Permohonan pembetulan atau penggantian ini dilakukan terhadap surat teguran ketika terdapat kesalahan atau kekeliruan. Dalam hal ini, penjabat pajak diberi waktu selama 7 hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan untuk memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu 7 hari ini penjabat pajak tidak memberikan keputusan, maka dianggap bahwa permohonan ini dikabulkan dan penagihan pajak ditunda untuk sementara waktu. Selanjutnya, tindakan penagihan pajak bisa dilanjutkan setelah adanya perbaikan atas kekeliruan ataupun kesalahan yang terjadi. Namun, apabila permohonan pembetulan atau penggantian ini ditolak, maka penagihan pajak dapat terus dilakukan sesuai dengan jangka waktu awal. Dalam penagihan pajak juga terdapat ketentuan pidana yang dapat menjerat penanggung pajak. Nah, penanggung pajak ini dapat dikenakan pidana apabila yang pertama itu penanggung pajak memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, ataupun merusak barang yang telah disita. Yang kedua, membebani barang yang telah disita untuk pelunasan utang tertentu. Dan yang terakhir, merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang ditempel. Dalam hal ini, penanggung pajak dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan juga denda maksimal 12 juta. Materi yang terakhir adalah daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak ini dikatakan kadaluarsa ketika telah melewati batas waktu penagihan, yakni selama 5 tahun setelah diterbitkannya surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Jika penagihan pajak ini sudah kadaluarsa, maka hak untuk melakukan penagihan atas utang pajak dianggap gugur. Namun, daluarsa penagihan pajak ini dapat ditangguhkan apabila yang pertama, diterbitkan surat paksa, yang kedua, ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, yang ketiga, diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan yang terakhir dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Sekian materi tentang penagihan pajak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.